Dan menyaksikan kondisi masyarakat Tanimbar saat ini yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Bagaimana jawaban pemerintah pusat terhadap daerah? Aku bukan Menteri Kesehatan, selesai kan? Ya. Halo guys, welcome back to my channel, Bong Yanti. Nah oke guys, saat ini sedang kita lihat bersama adalah Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini yang berkunjung di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan saat ini sedang berada di Bandara Matilda Batlayeri, Saumlaki, dan langsung dijemput oleh penjabat bupati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, dan Forkopimda tentunya guys. Oke, di sini kalian lihat Ibu Tri Risma hari ini sedang berdiri dan disambut oleh tua-tua adat pastinya guys ya. Nah guys, selanjutnya Ibu Tri Risma hari ini telah tiba di RSUD Dr. PP Magreti dan disambut langsung oleh Direktur yakni Dr. Fuli ya, dan disematkan shawl pada beliau, dan juga ada Bapak Penjabat Bupati, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Dr. Edwin yang mendampingi Ibu Menteri kita ini guys ya. So di sini sudah banyak pasien katarak yang mereka akan siap untuk dioperasi. Oke guys, kalian ikuti ya. Mama, Papa, Opa, nanti kalau ternyata harus dua-duanya yang dioperasi, saya nggak tahu dokter siapa yang anunya. Nah oke guys, jadi kegiatan operasi katarak ini merupakan bakti sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk operasi mata di Saumlaki, Kepulauan Tanimbar ya guys ya. So, kalau ada yang dua gimana kita boleh ya, dua mata kita berikan yang satu yang sudah lihat. Kita dua-duanya keluar, matanya belum dioperasi. Aku udah biasa. Aku udah biasa dua-duanya. Cuman ini berapa hari? 2 hari. Kita mau 2 hari. 2 hari. Mungkin hari ini satu. Nanti Pak Pomo biar carikan penginapan yang dekat sini. Besoknya satu. Karena kalau dia kembali, dia cuma satu, dia pulang, dia malas lagi balik. Bener nggak? Udah tahu aku. Udah nggak apa-apa, nanti dia dicarikan tempat untuk ini, dia istirahat. Besok diambil yang satunya lagi. Ya, kayaknya banyak yang buat. Ya. Nah oke guys, jadi di sini Ibu Tri Risma hari ini menyampaikan kepada para penderita katarak agar apabila kedua matanya ada katarak agar segera dioperasi, dan kalau bisa di waktu yang berdekatan. Ini pakai alat yang untuk nyedot ya? Ya, pakai. Ya. Jadi setelah nanti ditangani, Bapak Ibu nggak boleh kena air, nggak boleh cuci muka. Jadi kalau yang muslim pakai tayamum kalau dulu, nggak boleh kena air, nggak boleh basah. 3 hari, minimal 3 hari. Nah, nggak boleh angkat berat, angkat berat nggak boleh. Jadi nanti ini kasih sembako. Kasih Bu. Nanti kalau bawa sembako berat, yang bawa harus orang lain, bukan Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, tidak boleh nunduk 3 hari. Jadi sementara jadi orang manis. Ya, diam saja. Ya. Ya Bapak Ibu. Iya. Ya, tidak boleh kena air yang jelas. Tidak apa-apa, 3 hari tidak apa-apa. Ya. Nanti setelah itu daripada nanti kena air, Bapak Ibu sudah pulang harus terawat. Ya. Seperti itu.
Nah oke guys, setelah menyapa para penderita katarak yang berada di luar gedung RSUD Dr. PP Magreti, maka Ibu Tri Risma hari ini masuk ke bagian dalam dari RSUD Magreti, kemudian akan berkunjung ke Polimata ya. Oke, ikuti terus guys. Yanti terus lah. Yang ini udah matang semua nih dua. Jadi kalau memang dua, harganya dua. Aku mau nonton kemarin itu 1 hari dua. Tapi aku sebenarnya nggak sebaiknya 1 hari. Tapi kemarin itu diputuskan 1 hari 2 dokter-dokter. Nah guys, di sini Ibu Tri Risma hari ini sudah berada di pintu masuk dari Polimata tentunya, dan beliau bersama dengan para dokter ya, dan tentu saja banyak sekali orang di rumah sakit. Mereka mengupdate terus kunjungan dari Menteri Sosial kita ini guys ya. Oke, ikuti terus guys ya. Setelah berada di Polimata dan berbincang dengan para penderita katarak, maka Ibu Tri Risma hari ini melanjutkan perjalanan untuk melihat langsung para penderita katarak yang telah dioperasi. Kayaknya ibu ini mama ini 2, bapak ini 2. Takutnya kalau satu gangguan, dia nggak perhatikan yang satu, itu terlambat. Coba nanti kalau jadi bapak ibu nanti pulang jangan kena air ya, jangan kena air. Jadi 3 hari nggak boleh kena air, 3 hari nggak boleh angkat-angkat berat. Ya, jadi nanti kalau pulang dibawa sembako, jangan bapak ibu yang bawa ya. Terus nggak boleh nuduh ya. Nah guys, setelah melihat langsung para penderita katarak yang sudah dioperasi, maka Ibu Tri Risma hari ini melanjutkan perjalanan menuju ke ruang operasi. Ya, beliau akan melihat secara langsung gimana prosesnya. Dan tentu saja untuk masuk ke ruang operasi ini dibatasi ya, sehingga ya kalian lihat aja sih apakah bom berhasil. Ikuti terus guys. Nah guys, yang boleh masuk ke dalam ruang operasi antara lain Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Penjabat Bupati, anggota DPRD, dan lain-lain. Dan kalian lihat sendiri di sini Bong juga sudah masuk guys, luar biasa ya kan? Jadi ini para penderita katarak yang bersiap untuk dioperasi tentunya guys ya. Jadi ini suasana di bagian dalam. Dan guys, di sini ada Ibu Menteri, Bapak Penjabat Bupati, dan lain-lain tentunya ya guys ya. Selanjutnya Ibu Menteri akan memberikan piagam penghargaan bagi para nakes yang turut serta membantu dalam kegiatan ini guys ya. Oke, ikuti ya. Pak Bupati.
Kita akan berada dalam acara penerimaan yang pertama kepada Bapak Bupati kedua Dr. Dewi Thomasoa. Kadir kita di mana? Di luar. Yang berikut Soisa. Yang berikut Dr. Jehan Priyadi. Yang berikut Ibu Medelina Rajmangun. Yang berikut Ibu Maria Penyaklai. Yang berikut Dr. Elna. Dokter Emang lagi dekat. Yang berikut Dr. Dewi. Pak Kadinkes ya? Pak Kadinkes. Yang berikut Bapak Ridwan. Yang berikut Ibu Cynthia. Tuh. Yang berikut Bapak Dominus Lakukan Hari. Yang berikut Ibu Magdalena Pati Pelohi. Yang berikut Dr. Anselma Alpol. Yang berikut Ibu Marieta Penyakuain. Yang berikut Hermantina Sariaman. Yang berikut Ibu Nur. Yang berikut Ibu Esther Pinalonda. Ibu Hermanti. Yang berikut Ibu Hermina Kamama. Yang berikut Ibu Cynthia. Ibu Cynthia. Cynthia sudah. Yang berikut Ibu Ana Lince. Yang berikut Ibu Riona Iraratu. Yang berikut Ibu Sinta. Martina Uniwali. Ibu Sinta. Yang berikut Ibu Martina Uniwali. Hermanti tadi. Ibu Esther Pinalonda. Dokter Elma. Ya, operasi. Dok di sini dok. Iya, di sana dulu. Di sana dok. Makasih ya dok. Oh iya. Iya. Dokter Neni. Makasih Bu. Makasih. Makasih ya dok. Ibu terima kasih waktu itu kami meminta di Kanimbar waktu saya minta di bulan Desember. Terima kasih ini mendengarnya. Bolehkah saya meminta untuk tahun depan saya meminta di Pulau Serang karena Pulau Serang ini Saya tahun depan nggak janji ya. Iya. kalau ini bisa dikasih di Pulau Serang mungkin di bulan Desember di Pulau Serang Bu. Ya saya muter soalnya dok seluruh Indonesia. Terima kasih Saya coba adil. Ya, Kanimbar terima kasih juga kemarin kita coba di Sulawesi juga tinggi. Ya, terima kasih Bu Kanimbar. Padahal kami bisa Desember ibunya. Terima kasih. Kami foto boleh Bu. Ya ingat lah dok. Iya, makasih banyak Bu. Kalau janji makanya tadi saya nggak berani janji. Iya. Ya, terima kasih. Nah oke guys, setelah memberikan piagam penghargaan kepada tenaga kesehatan yang sangat kompeten dalam pelaksanaan kegiatan bakti sosial di RSUD Dr. PP Magreti, maka selanjutnya Ibu Tri Risma hari ini akan melakukan jumpa pers ya, jadi ikuti.
bisa kita tangani seperti apa gitu. Tapi bahwa saya tidak punya target, saya tidak bisa, karena kalau saya harus target, saya harus intens begini menanganinya. Sementara saya kan nggak bisa, saya harus menangani seluruh Indonesia, jadi saya nggak bisa itu. Tapi bahwa bagaimana salah satunya kemarin kita juga bawa peralatan olahraga untuk anak-anak. Nanti kita akan lihat, bagaimana anak-anak akan menyampaikan kepada saya. Ya, Bu Menteri, di Tanimbar ini kan miskin ekstrim. Nah, beberapa bantuan dari pemerintah desa tidak sampai ke masyarakat karena utang-utang pribadi yang belum terbayarkan. Akhirnya bantuan-bantuan itu tidak tersentuh langsung kepada masyarakat di desa-desa. Aku nggak ngerti apa hubungannya utang pribadi dengan nggak nyampe bantuan. Iya, bantuan. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Aduh, aku mohon maaf, saya nggak pernah. Apa orang tadi malam aja kita masih ada yang beli, yang kita harus beli. Gitu, saya mohon maaf Ya. kalau berapa. Ya, Ibu Menteri, ini soal kesenjangan sosial di Tanimbar, Bu. Ini khusus untuk kesehatan dan menyaksikan kondisi masyarakat Tanimbar saat ini yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Bagaimana jawaban pemerintah pusat terhadap daerah? Aku bukan Menteri Kesehatan, selesai kan? Ya. Kami mohon saya Ibu, bukan Menteri Kesehatan. ini aspirasi dari kami. Semoga Ibu sampai ke Jakarta, sampaikan ini kepada Pak Presiden. Jadi Kalau bisa, saya RSUD ini kontak, dipindahkan aja ke Ungaran. Ini urusannya apa sama aku? Ibu, program prioritas. Tolong kalau tanya yang masuk akal lah, ya, Menteri Sosial. Ibu, program prioritas kebijakan pemerintah pusat terhadap wilayah sendiri lebih khusus. Jadi gini, yang pertama adalah sebetulnya tugas Kementerian Sosial itu menangani kemiskinan. Memang ada yang 3T, kita ada dititipkan di undang-undang kita. Kemudian yang disabilitas. Nah, kenapa saya lakukan operasi katarak? Karena kalau dia terlambat, dia menjadi buta, dia menjadi disabilitas. Jadi bukan karena saya mau nangani itu, tapi supaya dia nggak jadi disabilitas. Makanya kita operasi, karena kalau dia buta, dia menjadi disabilitas, dan kemudian produktivitas dia akan menurun karena dia buta. Kemudian keluarganya juga akan menurun karena harus membantu menolong dia, kayak gitu. Jadi karena itu kita tangani, makanya kita coba tadi inventarisir apa yang menjadi masalah. Tadi soal misalkan nelayan, apa masalahnya soal ini. Ya kita berusaha, tapi tidak bisa. Kami berusaha, kemudian satu diam, nggak bisa. Jadi dua-duanya kalau bergerak pasti akan lebih cepat, seperti itu ya. Bu, Tanimbar ini kan rawan bencana. Banyak yang rawan bencana, banyak. Saya itu Menteri Sosial, Bu, terkait ya. Kalau pembangunan pasti terkait dengan UMKM yang kita sudah sampai di sini mereka kekurangan untuk SDM untuk pengelolaan. Sebetulnya itu treatmentnya tinggal dikit sekali. Jadi kalau itu lakukan, yang penting adalah pasar itu mau terima. Ya, pasar mau terima itu kadang dari sisi, mohon maaf ya, kalau packaging itu bungkusnya jelek, orang mau dijual jelek, ini pasti nggak sehat gitu. Nah, belum perizinan. Nah, itu macam-macam, bukan hanya soal produk, tapi bagaimana misalkan brandingnya, packagingnya, kemudian juga bagaimana perizinannya. Karena contohnya misalkan yang Pulau Buru ini, saya baru urus izin formnya, baru keluar kemarin. Padahal saya sudah menitipkan 1 bulan yang lalu. Jadi seperti itu. Jadi artinya apa? Kadang juga pasar itu melihat itu gitu. Jadi bukan sekedar kita membuat produk seenak apapun, kalau dia juga punya kuadrat kok packingnya seperti ini, kalau kan nggak sehat, kan? Jadi seperti itu. Jadi ada yang yang harus memang diolah. Ibu tadi pintar, dia sudah tahu. Bu, pakaianku seperti ini. Sebenarnya awalnya cuma minta bantuan untuk alat pemotong dan seal dari bungkus. Oke, saya bilang saya akan bantu, tapi ternyata Bu, saya buatkan packingnya gitu. Dia tahu, karena kalau untuk masuk pasar menengah atas itu packaging dan branding itu jadi sesuatu.
Tidak apa-apa, gini loh, di Undang-Undang Nomor 13 2011 itu usulan dari daerah. Jadi yang betul kan harus daerah. Nanti saya coret, saya diprotes, padahal saya nggak tahu orang itu bagi apa. Masyarakat tadi yang sudah Ya terverifikasi makanya itu diusulkan dari kepala desa, ke kepala daerah. Aku tuh cuma ngesahkan usulannya kepala daerah. Aku udah ngomong itu berkali-kali. Bu Menteri terkait dengan UMKM sendiri dari masyarakat sendiri mengeluh bahwa mereka kekurangan untuk pengembangan SDM solusi terbaik dari kebijakan dari pemerintah. Sebetulnya tuh ngomongnya pengembangan SDM itu bukan hanya kadang cuma di treatment dikit aja. Ada orang penjual di Surabaya, di Jakarta, dia penjual orang keliling, dia dagang di bisnis. Produk yang sama saya buat branding pakai tinja langsung naik pendapatannya. Seperti itu loh. Oke guys, itu dia wawancara singkat bersama dengan Ibu Menteri Sosial, Ibu Tri Risma hari ini, yang mana banyak pertanyaan yang beliau katakan bahwa tidak masuk akal. Ya, sedikit lucu sih sebenarnya. Tadi dokter itu sanggup. Ya, betul. Jadi kalau dua, nanti kalau enggak dia kembali pulang, dia udah terasa satunya bisa melihat, dia nggak mau lagi kembali. Padahal kalau terlambat tadi ya nggak apa-apa dong. Ya udah. Ya, terima kasih Bu. Nah guys, usai sudah kegiatan kunjungan Menteri Sosial di RSUD Dr. PP Magreti, yang mana beliau sudah mengunjungi para penderita katarak yang sudah dioperasi, dan sekarang beliau akan menuju ke Puskesmas Somlaki ya. Di sana sudah terdapat para penderita kusta yang nantinya akan diberikan bantuan tentunya. So ikuti terus guys ya, karena Bong menuju ke puskesmas juga. Ini Ibu Menteri sudah naik ke mobil dan siap on the way. Dan Bong juga siap dong. Semangat terus untuk kita. Ada mapi foto. Mobil di sana. Nah guys, saat ini kita sudah berada di Puskesmas Somlaki yang dialihkan ke kantor camat Somlaki. Dan di sini sudah ada kepala puskesmas dan juga Ibu Menteri, penjabat bupati, kepala dinas kesehatan dan lain sebagainya. Oke guys, ikuti ya. Dokter aku keliru tadi. Ya dok. Iya, iya dok. Bapak dokter apa? Iya. Dokter umum. Oh dokter umum. Iya. Spesialisnya itu dokter umum. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ayo siapa yang mau saya bantu? Enggak, apa? Enggak, duduk aja. Saya bisa bantu apa? Satu Pengobatan. Bisa, saya sudah komunikasi dengan Pak Kepala Dinas dan Ibu Kepala Puskesmas. Itu nanti minumnya 1 bulan sekali aja. Mohon maaf, suntik. Disuntik 1 bulan sekali. Jadi nggak minum obat setiap hari. Sekarang kan minum obat setiap hari kan? Iya. 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 Iya, Bu. Iya. Nah, nanti sebulan sekali saja disuntik. Datang ke puskesmas. Jauh nggak puskesmasnya? Jauh. Jauh. Berapa jauh dari rumah? Hah? Kampung-kampung Ibu. Desa-desa. Jadi nanti bagi tiap kecamatan, Pak. Kalau jauh dia nggak mau datang lagi. Tapi ya aku balik lagi, Pak. Kalau naik mobil atau naik motor, mungkin anterin mereka. Kan itu jaga saya. Jadi waktunya bisa didatangin. Kalau suntik aja kan cuma ada petugasnya nanti. Kalau muter, jadi dia nggak bisa. Petugasnya yang ke sana. Iya, betul. Sebulan sekali aja nggak tiap hari. Soalnya kalau tiap hari dia suka lupa. Sampai ke saya. Ya Pak.
Bisa pengobatan, ya. Ya, ibu, ini obatnya sudah gratis. Nanti sebulan sekali, tadi saya sudah bicara sama Pak Dokter, Dinas Kesehatan, sama Ibu. Nanti petugas puskesmas datangi tempat Ibu. Ya, masing-masing gitu kan Pak, Kepala Dinas Kesehatan. Ya, nanti disontek, nggak sakit disontek dulu. Disontek dikit, sebulan sekali. Ya, nanti kalau sudah diobati nggak jalan jauh dia. Ya, nanti dia ingat, oh iya, dia mulai nanti tempatan ibunya. Ya Bu. Dulu awal mulai sakit kenapa? Ada yang mau disampaikan ke saya? Pak Kadinsat mana? Ayo sini, lagi. Nggak boleh ada yang minta lagi ke saya loh. Ya. Karena kewenangannya daerah. Ya, kalau dia langsung ke saya berarti daerah yang nggak akomodir. Jadi ini bisa Pak masuk memintakan ke saya. Jadi keluarga yang ditinggali, yang ditempati itu juga nggak berat. Tapi kalau nggak dapat apa-apa dia berat jadinya. Paham ya? Udah miskin, dibebani itu lagi. Jadi enggak apa-apa kalau desa nggak bisa ngusulkan, kita tahu kayak gini ngumpul, suruh data stafnya Bapak. Siap. Langsung usulkan ke Pak Bupati ke saya. Tak tunggu loh Pak. Siap. Aku udah ngomong loh. Siap, makasih. Bisanya di sini. Nah guys, itu dia Ibu Risma yang telah mengobrol bersama dengan warga yang tidak mampu, dan beliau menanyakan kepada mereka kira-kira apa yang ingin mereka minta. Dan tadi sudah ada yang meminta, yakni minta kursi roda ya guys ya. So ini Ibu Tri Risma hari ini sedang mengunjungi pasien kusta ya, yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. So kalian ikuti terus kan. Berapa? 145 yang baru Banyak terdata. kali. Sakit sama mata. Banyak loh. Belum semuanya. Hah? Belum semuanya? Jadi belum terdata. Itu yang muda itu kena? Kena? Iya. Kena juga? Ada. Yang hadir ini Pak. Siapa yang keluarganya lebih dari 2 orang? Coba yang satu keluarga 2 orang siapa? Angkat tangan Pak. Yang serumah? Serumah? Oke, 1. Yang lain? Sendiri. Ada? Sendiri, tinggal di sendiri sekarang? Di rumah ada berapa orang? Yang tinggal lebih dari 2 orang di rumah siapa? 5 orang, oke. Ibu. Jadi gini Pak Bupati. Jadi saya mau kasih yang buatan rumah yang nggak kena, yang belum kena itu dia tinggal terpisah. Jadi nanti supaya untuk memutus ini, karena kalau dia masih ngumpul bisa terjangkit aja. Yang 5 orang itu ada yang belum kena kan? Nah itu yang itu dipisah. Yang udah kena nggak apa-apa Pak Kadinten, nanti saya buatkan rumah di depan rumahnya dia yang asli, jadi kayak gini jangan ada lain. Yang penting dia nggak satu rumah, karena kan nularnya pakai doplet. Aku sih ngerti doplet doang.
Ada petugas ya? Ini dipisah kiranya. Jadi nggak boleh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, nanti saya bantu gini. Ibu yang sakit itu ini. Yang sakit kena warna ini, dikasih warna ini. Ya. Sementara yang sakit ini warnanya. Yang tidak sakit ini harus terpisah. Nanti ada alat mandi yang kita bantu juga. Ya. Kemarin udah Ibu susun belum yang untuk ternak itu? Ayam petelur itu udah belum? Hah? Belum? Udah belum? Enggak, di sini belum? Itu ada yang terdata berapa? 100 ya? Siapa tadi yang ngomong? 100 berapa tadi? Pak Rahmat ya? Enggak apa-apa lah, udah kasih 10. Iya. Jadi Ibu, Bapak, nanti kita akan bantu ayam petelur. Dia setiap hari bertelur ayamnya. Telurnya itu untuk dimakan, karena yang bisa memutus mata rantai kusta, karena nggak ada obatnya, itu adalah daya tahan tubuh. Jadi Bapak Ibu nanti harus makan telur itu tiap hari. Setiap hari ayamnya bertelur. Nah, nanti dipisah. Yang untuk yang sembuh sama yang sakit. Bapak Ibu nggak usah, Bapak Ibu harus menyelamatkan keluarga yang belum sakit. Ya? Ya Bu, ya. Jadi ini udah saya pisah begini, nanti saya bantu. Ini nanti ininya juga nggak boleh campur. Ya, seperti itu. Kemudian nanti kita bantu juga untuk alat mandi. Ya, jadi nggak boleh dicampur. Sementara kalau memang satu rumah itu harus dipisah begini, disiplin. Kita bantu masker enggak? Ada. Ya, jadi yang sakit harus pakai masker, ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita harus menyelamatkan yang belum kena. Apa itu bisa? Bisa. Tuhan pasti akan mengabulkan keinginan kita kalau niat kita memang niat untuk itu. Ya, kita selamatkan yang mereka belum sakit itu dengan cara begini, disiplin begini. Begitu ya Bapak Ibu? Oke. Di sini juga kosong. Jadi kamu minta? Ibu sudah mengos kita 147 di setiap stok sebulan itu. Ya sudah, ya. Itu udah dengan kesehatan dokter itu. Ya. Saya minta. Tidak apa-apa, Bapak minta aja. Nanti tembusannya ke aku. Aku bagian yang ngungkrok. Minta sendiri loh, tidak dikasih bener. Ya kemarin mungkin dokter mereka dokter dikasih. Saya nggak dikasih, bener. Jadi maksud saya kalau Bapak minta, nanti tembusan aku bisa saya kalau minta ini. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ayo kita disiplin ya. Kita disiplin, kita selamatkan saudara-saudara kita, keluarga kita yang belum kena dengan disiplin itu. Ya, tadi menggunakan itu nggak boleh campur, sudah, nggak boleh campur. Saya akan upayakan nanti kalau lebih dari 2 orang di keluarga itu, saya akan siapkan rumah sendiri untuk mereka yang belum kena. Di depan, di dekat situ. Gitu ya, saya kira itu. Oke guys, itu dia kunjungan dari Ibu Menteri Sosial
Ibu Tri Risma hari ini, yang mana beliau langsung mengobrol dengan para penderita kusta. Dan demikian, di sini Ibu Menteri akan kembali pulang ke Jakarta, dan video yang kalian lihat ini adalah pemberian cenderamata dari pemerintah Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini Bapak Penjabat Bupati, Bapak Peterson Rangkoratat, yang turut serta mengantarkan keberangkatan dari Ibu Menteri Sosial, Ibu Tri Risma hari ini, dan juga tentunya ada Forkopimda ya. Demikian.